Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Kampus KMTI. Hari ini episodenya tuh tentang horor ya. Di sini juga kita udah ditemenin sama teteh-teteh cantik dari KMTI dari angkatan 18 sama angkatan 17. Boleh dong dikenalin dulu ke sobat KMTI di sana. Siapa aja sih teteh-teteh cantik ini? Boleh dari yang sebelah kanan mungkin dengan teteh siapa? Perkenalkan, nama aku Hina Syarifah dan aku Desiree Agustin. Nah, jadi teteh-teteh di sini tuh punya pengalaman-pengalaman mistis di sekitar kampus kita. Nah, sebelum kita bertanya lebih dalam, kita bakal tanya dulu ke pertanyaan yang lebih umum lah. Kenapa kita ngundang teteh-teteh di sini? Kan mungkin di sini teteh-teteh punya kemampuan lebih daripada orang lain yang ibaratnya orang lain belum tentu punya gitu. Nah, pengen tahu nih ceritanya kenapa teteh-teteh di sini tuh bisa peka gitu akan terhadap makhluk-makhluk atau ibaratnya bisa dibilang huntu gitu. Boleh diceritain dulu mungkin? Awal mula. Iya, awal mula. Sebenarnya aku tuh sama sekali nggak ada bakat, benar-benar nggak ada bakat. Bahkan waktu kayak kecil tuh malah kayak pura-pura gitu loh, pura-puranya kayak sama teman-teman SD yang kayak buat hantu-hantuan yang di sekolah. Karena kalau zamannya kan kayak pasti kayak gitulah gitu. Terus sekitar awal tahun kemarin, kayak akhir tahun kemarin, itu tuh entah kenapa kayak ada sesuatu yang aneh aja gitu, kayak ngelihat sesuatu yang jadi ngelihatnya tuh bukan persis kayak oh bentuknya tuh gini, enggak kayak gitu, tapi lebih ke berupa bayangan, tapi bayangannya tuh berupa ada bentuknya gitu bayangannya tuh. Terus mungkin karena teman-teman juga nggak terlalu kayak itu mah apaan sih gitu kan, jadi nggak terlalu dibahas juga. Tapi semenjak beberapa kejadian yang pernah dialami, jadi kayak oh benar, berarti itu kayaknya itu. Dan ternyata juga emang ada turunannya gitu, kenapa bisa. Terus nggak tahu juga sih kenapa bisanya tuh malah yang udah gede, bukan dari kecil. Berarti si kemampuan peka ini teh berarti masih terbilang baru lah ya? Iya. Oke. Mungkin katanya sebelahnya boleh diceritain pengalamannya? Kalau awal mula aku bisa tahu adanya itu tuh pas kelas 3 SMP. Itu pas di pesantren, aku tuh kayak lagi tidur, terus rambut aku kayak ada yang gunting. Habis dari rambut aku ada yang gunting kayak gitu, kan di kamar aku tuh nggak ada siapa-siapa, dan di situ aku doang yang sendiri. Dan 2 hari kemudiannya aku lagi mandi, terus kayak ada tanah di rambut aku gitu. Dari situ baru aku, oh ini kenapa ya? Pas aku kayak nanya ke papa kayak gitu, ya belum apa sih gitu, ada apa gitu kayak gitu, takutnya emang ada yang jahil temen sendiri gitu. Pas ke sana kesananya lagi emang aku diliatin, tapi aku liatnya emang kayak cuma bayangan bentuk kayak gitu, nggak bisa ngeliat mukanya gitu. Apakah teteh ini tuh punya kemampuan ini tuh tipenya melihat atau misalnya merasakan aja gitu, atau misalnya keduanya gitu, atau misalnya ada yang lain gitu? Kan kita sebagai orang awam nggak tahu nih gitu. Kalau aku pertama kali itu lebih ke melihat pertama kali, tapi udah malah aku tuh nggak tahu waktu pertama kali itu, nggak tahu gimana caranya kayak ngerti apa maksud mereka gitu. Jadi lebih ke ngelihat dulu baru tahu caranya gimana, tahu
sendiri aku ngeliat dulu baru ngerasain gitu. Kalau misalnya dia ada berarti diliatin dulu, oh ada nih gitu. Berarti dia kalau misalnya dia deket berarti aku rasanya panas gitu. Nah, tadi kan udah ngejelasin nih si makhluk halusnya tuh kayak gimananya. Nah, dari teteh-teteh sendiri gimana sih cara ngebedainnya gitu? Bahwa makhluk beneran atau manusia beneran sama manusia yang bohongan gitu kan biasanya mungkin kalau penglihatan dari teteh-teteh kan mungkin berbeda nih dari kita yang ibaratnya yang awam nih nggak tahu apa-apa gitu. Nah, bagaimana cara ngebedainnya gitu dari teteh-teteh? Nggak tahu. Nggak ada, berarti bentuknya bayangan aja gitu kan? Soalnya kadang misalkan gini, waktu awal-awal tahu maksudnya bisa, jujur nggak berani pulang malam maksudnya pulang malam gitu, kendaraan nggak berani banget karena mereka tuh bisa aja kayak cuma jalan kaki di pinggir kita gitu, atau enggak misalkan ya sebenarnya nggak jadi masalah ya kalau balon bentuknya orang kayak orang pada umumnya gitu, sebenarnya nggak takut ya karena biasa aja kayak orang aja gitu orang gitu. Yang takut tuh karena misalkan kayak jalanan tuh kan pasti ada kejadian apa aja lah gitu, entah kecelakaan atau segala macam. Malah yang lebih takutnya tuh yang ngagetinnya daripada yang kayak biasa aja. Kalau menurut aku kayak gitu. Ngagetinnya tuh kayak gimana sih teh? Misalnya kayak tiba-tiba dah gitu kan? Enggak, sebenarnya ngagetinnya tuh kalau menurut aku pribadi ya, kayak kalau di film hantu kan biasanya kayak wah gitu. Ini tuh enggak kayak gitu sebenarnya. Diam aja gitu ngelewat gitu. Enggak, jadi kadang-kadang mereka tuh lebih ke apa ya, misalkan kan kita contohnya naik motor nih ya, naik motor. Aku pernah naik motor di daerah Gedung Sate. Buat teman-teman yang lewat Gedung Sate tolong didengarkan. Kalau malam lewat Gedung Sate itu kan biasanya emang jalannya sepi ya, kayak depannya doang gitu yang Taman Lasiang itu yang rame, yang ke dalamnya lagi sepi kan. Dia lagi jalan biasa aja tuh, terus tiba entah kenapa kayak kok jadi rame ya gitu. Terus mikirnya udahlah nggak apa-apa, toh mereka nggak ganggu kita nih gitu kan. Terus pas lagi jalan entah kenapa kayak kan biasanya kita kayak ngeliat apa gitu kan, kalau misalnya ada orang nyebrang kah atau apa gitu. Pernah kayak nggak sengaja lihat ke kiri karena mau belok, kayak ngeliat ke kiri itu kayak ada, mungkin kalau kata orang genderuwo kali ya, nggak tahu. Saya kayak bentuknya gede banget. Terus si ini tuh kayak rambutnya tuh gede aja gitu, kayak gede, hitam, terus kayak gitu. Pakai baju nggak sih biasanya? Nggak tahu ya, namanya orang panik. Itu pertama kali aku ngeliat sesuatu yang nggak aku suka gitu. Maksudnya biasanya kan yang ngeliat tuh kayak orang gitu kan, biasanya orang atau enggak biasa aja. Itu pertama kalinya ngeliat sesuatu yang kayak bukan berbentuk manusia lah. Jujur itu aku nangis sampai pulang ke rumah karena setakut itu. Iya, gitu sih. Dari Desi mungkin kalau aku Saya bentuknya sama enggak kayak kalau aku sendiri nggak tahu kalau misalnya dia manusia atau enggak gitu. Paling kalau aku misalnya dekat sama Tegina, oh hawanya panas nih, oh berarti dia bisa gitu, bisa ngelihat kayak gimana gitu. Saling mendapat perhatian banget. Iya, kalau misalnya Tegina bisa, oh berarti Tegina bisa nih, berarti aku nih merasa panas, berarti oh ada ikatan gitu, paling misalnya gitu aku. jujur ini tangan dingin banget. Iya. Gak, soalnya ada sesuatu yang lain aja. Karena kan dari teteh-teteh ini mungkin peka gitu kan sama terhadap makhluk halus gitu kan. Apakah teteh-teteh di sini juga gitu sering berkomunikasi langsung bersama mereka, atau misalnya disalurkan biasanya kan lewat mimpi gitu, atau enggak misalnya lewat lagi bengong tiba-tiba kepikiran sesuatu atau gimana gitu, cara apakah bisa berinteraksi atau misalnya gak pernah sama sekali gitu selama ini. Kalau komunikasi, jujur yang pada detik ini juga nggak tahu ya komunikasi yang benar tuh kayak gimana, yang kata orang komunikasi. Cuman aku punya kejadian yang
menurut aku tuh cukup kayak ke badan akunya rasanya tuh kayak itu yang paling berat itu pas waktu STP tahun kemarin itu kan selesai jam 3 subuh. Nah itu tuh pulang dari dari kampus tuh biasa aja mau ke tempat anak-anak buat nginep. Nah posisinya tuh lewat jalan Pasopati. Kan di Pasopati juga banyak orang lah ya, maksudnya nggak terlalu yang kayak gimana banget gitu. Nah posisinya tuh pas lagi naik motor dibonceng itu ngelihat orang jongkok di tengah-tengah Pasopati. Karena mikirnya kayak oh mungkin juga orang biasa juga ada kalian di situ karena banyak juga kayak apa ya anak muda nongkrong atau gimana gitu. Biasa aja tuh, tapi pas udah mulai ke arah DU kok kayak ada yang beda nih, kayak ada yang ikut gitu kan. Terus udah gitu nyampe di rumah kita buat nunggu nyampe pagi untuk pulang ke rumah lagi yang tepatnya kayak kontrakan anak-anak. Kayak ada yang berdiri di depan rumah. Terus mikirnya karena itu daerah yang apa namanya yang rame gitu bukan daerah sepi, mikirnya kayak oh mungkin orang-orang di sana aja gitu kan. Pas lagi biasa ternyata itu tuh masuk ke dalam. Terus secara tidak langsung tuh kayak mereka tuh kita tuh ngerasain apa yang mereka rasain kan, kayak misalnya kayak gitu tuh kayak mereka tuh secara tidak langsung tuh kayak ini badan kita tapi setengahnya tuh bukan kita gitu. Itu tuh posisinya tuh kepalanya hancur gitu, pokoknya itu rasanya sakit banget, sumpah itu rasanya sakit. Itu nangis hampir berapa lama itu cuma nangis doang. Terus teman-teman yang nggak tahu tuh kayak cuman bacain Quran yang gitu-gitu. Terus karena nggak bisa ngontrol diri sendiri jadi bingung gitu ke kitanya. Terus entah kenapa kayak sakit banget rasanya. Untungnya saat itu tuh ada orang yang ngerti juga gitu, jadi secara tidak langsung kayak ngebantuin lah. Itu kepala sakit, posisinya tuh kayak cowok seumuran kita kayak gini, dia tuh rusak. Pokoknya sakit banget di sini, sakit. Nangis kejer sekejar-kejarnya, pokoknya nangis aja. Padahal itu tuh nggak kenapa-napa, posisinya harusnya capek kan, kayak abis pulang STP. Mungkin karena capeknya itu juga makanya ada yang ikut gitu kan. Yang akhirnya selesainya tuh karena muntah. Tapi ada yang disampaikan nggak dari si makhluk itu tuh misalnya pengen ngidam, misalnya pengen makan bakso atau apa kan biasanya kan nggak tahu gitu kan. Ada nggak sih yang ingin disampaikan gitu dari si makhluknya? Biasanya nggak tahu ya, kalau pas kejadian itu mah enggak sih, nggak ada yang kayak mau disampaikan atau apa, tapi lebih kayak ngasih tahu kalau dia tuh sakit gitu. Boleh, mantap. Kalau buat aku sendiri berinteraksi sama yang kayak gitu, aku nggak pernah berinteraksi ngomong langsung atau kayak gimana. Cuman aku pernah kayak waktu dulu kayak aku pernah ada adik kelas aku yang lagi kesurupan gitu karena di situ nggak ada yang bisa. Terus aku kayak cuma pegang, terus aku bacain, dia kayak ngomong ke aku kayak gitu. Jadi oh mungkin dia nyampein katanya kalau misalnya si anak adik kelas aku itu ngegangguin di daerah situ, makanya dia bisa kemasukan kayak gitu. Makanya aku langsung sampein ke yang di situ buat oh berarti ini masalahnya kayak gini gitu. Tapi buat sekarang tuh aku nggak terlalu bisa berinteraksi gitu sama yang kayak gitu. Jadi kalau dibilang kemampuan ini nggak tahu gitu kan datangnya dari mana. Kemampuannya nggak tahu gitu datangnya dari mana kan. Bisa diceritain lagi nggak kayak misalnya pernah ngeliat ataupun misalnya pernah merasakan di sekitar kampus nih, apalagi gitu di kampus kita, apalagi di sekre gitu, bisa gimana gitu, apakah emang di sekre apa di kampus kita tuh emang ada atau enggak sih gitu. Kalau buat aku sendiri, buat di kampus ada, sebenarnya tuh ada, cuman aku nggak pernah kayak cuma kalau dia ada ngeliatin ya udah gitu, dia nggak jahil atau apa ya, akunya biasa aja, jadi dianya
ikutan ke aku juga gitu. Kalau buat di sekre atau di sekitaran Kopma kayak gitu aku belum pernah lihat. Berarti alhamdulillah ya buat teman-teman yang belum, apalagi buat maba-maba yang belum tahu sekre sekitarnya sama Kopma sekitarnya, ya alhamdulillah berarti ya aman-aman kalian. Mungkin buat Teh Gina gimana? Kalau aku pribadi sebenarnya nggak ada kejadian khusus ya kalau di kampus kayak pernah mengalami suatu kejadian. Tapi kalau misalkan pernah lihat, pernah di spot tertentu lah gitu. Cuman nggak terlalu yang kayak gimana banget sih, biasa biasa aja sih. Ada nggak sih ya pengalaman yang ibaratnya sama teman-teman seangkatannya nih, tapi yang ngeliat tuh bukan teteh aja gitu, tapi mereka juga sampai ngeliat gitu, maupun itu di daerah kampus atau misalnya dimanapun lah gitu. Pernah nggak sih gitu sampai satu teman-temannya juga ikut-ikutan gitu sampai ngeliat gitu? Di siapa nih? Kalau aku pernah pas lagi makrab kelas. Waktu makrab kelas tuh kayak emang keadaannya emang lagi berisik sama gitu di villa, dan di situ kayak dia cuma nampakin doang ya, biasa kayak ngode gitu ya jangan terlalu berisik mungkin kayak gitu. Cuman teman-teman aku kan ya laki-laki mah emang nggak bisa dikontrol mungkin ya kalau yang namanya berisik atau main-main jahil kayak gitu. Nah habis kayak gitu aku ngelihat temen aku sendiri itu mukanya beda gitu, hancur banget. Terus aku bilang, kok muka kamu hancur kayak gini sih, kata aku tuh. Hah? Kenapa? Oh enggak, aku enggak mau bikin teman-teman aku takut juga gitu. Oh enggak, kata aku tuh gitu. Habis kayak gitu, enggak teman sekelas aku yang perempuan namanya Fadia, dia juga bisa ngerasain apa yang aku rasain gitu. Dia juga jadi ngendaliin aku, ayo jangan sampai dia bisa masuk ke aku gitu. Tapi pas udah kelamaan kayak gimana, ternyata dia udah bisa masuk ke aku dan aku nggak tahu lagi kayak gimana ceritanya. Kalau udah masuk ya udah gitu, nggak tahu. Oh berarti tiba-tiba bisa langsung lupa gitu sebelum kejadian sebelumnya tuh gitu, bisa kayak gitu berarti ya? Iya, jadi langsung aja masuk ke aku dan aku nggak tahu kalau misalnya itu kejadiannya kayak gimana. Iya. Jadi tidur berarti. Jadi pas bangunnya tuh ya aku kenapa nggak apa ya, orang-orang bilangnya aku nggak kenapa-napa gitu. Mungkin mereka juga pengen biar aku nggak kepikiran atau kayak gimana gitu, jadi nggak kenapa-napa kok gitu. Tapi di balik itu semua ya nggak tahu gitu. Wah ya mungkin ke Teh Gina, pernah nggak sih gitu satu teman-temannya gitu Teh Gina juga lihat, terus teman-temannya juga lihat, jadi saling kaget, atau misalnya kagetnya gara-gara ngelihat muka sendiri gitu di kaca, atau misalnya ngelihat muka temannya sendiri gitu, takut gitu kan, ada nggak sih gitu? Kalau misalkan lihat sih sama teman-teman gak pernah, tapi pernah ada satu momen dimana kita tuh lagi bukan di kota, itu tuh ada jalan bagus tapi kita malah lewat jalan jelek dengan inisiatif tuh biar cepet nyampainya gitu. Nah jalan itu kayak mudun gitu tapi tanah dan gak ada lampu. Itu tuh posisinya habis dari satu tempat ke tempat lain lah gitu. Kita jalan tuh berendengan, ada 4 orang gitu, perempuan semua. Nah yang terakhir tuh badannya tuh agak besar. Jadi ada yang depan yang kecil, aku, teman aku, sama yang badannya besar belakang. Terus udah gitu pas lagi turun kan pakai lampu nih ya, pakai lampu HP. Itu tuh ada yang terbang di atas. Suaranya tuh kayak burung hantu tapi bukan burung hantu. Suaranya kayak gimana, boleh dicontohin mungkin kayak gimana? Kan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu gitu suaranya kayak gimana. Suaranya Gimana? Pokoknya kayak gitu macam gitu loh. Kayak semacam suara gitu. Itu tuh udah kayak dari jauh. Biasanya dari suara jauh, suara deket, terus jauh lagi. Kan Itu ya, posisinya yang denger semua orang, nyampe teman aku bilang, "Gini itu suara apa? Gini itu suara apa?" Terus aku cuma bilang, "Enggak apa-apa, itu burung hantu." Padahal aku sendiri juga takut.
sumpah itu beneran emang takut. Terus kayak gak apa-apa, itu suara burung hantu kan, kita lagi di bukan di kota, kurang gitu. Kita mau cepat tapi kasihan yang belakang kayak udah nih gede susah tuh